Nah, kalau teman-teman pikir gagal bayar itu pinjol cuma bikin ditagih, padahal teman-teman salah besar karena ada 6 resiko hukum yang dampaknya bisa ngikutin teman-teman bertahun-tahun. Nah, penasaran? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas masalah topik yang serius banget yang banyak dialami oleh orang tapi jarang benar-benar dipahami. Karena apa? Karena ini mereka selalu menganggap hal-hal yang sepele. Nah, kali ini saya akan bahas gimana resiko gagal bayar pinjaman online bagi nasabah yang sengaja ataupun yang memang gagal bayar. Jadi bukan cuma soal utang, tapi juga dampak hukumnya, psikologisnya, dan sosialnya. Jadi silakan teman-teman simak baik-baik video saya berikut agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, di video ini saya juga akan tambahkan data terbaru soal pengguna pinjol di Indonesia. Kemudian ada juga contoh kasus nyatanya dan juga ada tips mitigasi supaya teman-teman terhindar dari galbay. Nah, kita kupas satu-satu ya guys. Nah, yang pertama tentunya ada tagihan dari kreditur. Jadi saat teman-teman mengalami galbay atau gagal bayar ya istilahnya, proses penagihan pasti terjadi. Dimana jika pinjol legal, penagihan dilakukan sesuai dengan aturan OJK yang berlaku. Namun jika pinjolnya ilegal, cara penagihannya bisa jauh di luar batas kewajaran. Nah, jadi di sini ada OJK mencatat lebih dari 4,2 juta pengaduan terkait pinjol sampai dengan tahun 2024. Ini data tahun 2024. Kemudian 70%-nya adalah keluhan penagihan yang tidak etis dari pinjol ilegal. Nah, ini ada kasus nyata dari seorang ibu rumah tangga di Bekasi. Mereka mengaku ya ditagih 40 kali sehari karena telat bayar 2 minggu padahal pinjamannya cuma 1,2 juta rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa gagal bayar bukan cuma nanti juga diurus, jadi penagihannya benar-benar agresif ya. Jadi itu bisa menyebabkan menyebabkan fisikis kita atau mental kita jadi terganggu karena selalu diteror-teror oleh pihak-pihak pinjol ilegal. Lain halnya dengan pinjol legal yang mereka penagihannya masih di atas kewajaran karena mereka diatur dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya bunga dan juga denda yang membengkak. Jadi, saat nasabah ini galbay, tentu bunga dan denda keterlambatannya biasanya itu terus berjalan dan bisa membengkak. Nah, meski untuk pinjol legal ada regulasi soal bunga maksimum, tapi tetap aja jika pembayarannya tertunda, beban bunga plus dendanya bisa membuat utang kita jauh lebih besar daripada pinjaman awal. Inilah yang memicu resiko lingkaran utang di mana bunga dan denda bertambah, utang makin sulit dilunasi, bahkan bisa memaksa nasabah untuk mengajukan pinjaman online lagi ke lain aplikasi untuk bayar cicilan, dan ini merupakan salah satu faktor yang sangat paling berbahaya bagi teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar dan juga terlanjur mengajukan pinjaman online. Bagi yang udah terlanjur mengajukan pinjaman online, jangan sampai teman-teman mengalami yang namanya gagal bayar. Yakinlah jika sekali kita gagal bayar, maka nanti akan ketagihan. Yang namanya utang memang harus tetap dibayarkan. Nah, resiko yang ketiga di mana skor kredit kita bisa hancur. Kenapa? Karena ketika kita pengajuan di pinjaman online maupun di pinjaman bank offline atau bahkan di pinjaman bank konvensional, teman-teman pasti akan dicek untuk slik OJK-nya karena skor kredit itu tercatat di slik OJK. Nah, jika teman-teman gagal bayar, status teman-teman bisa masuk ke dalam kategori ada yang kolektibilitas 3 artinya kurang lancar, kemudian kolektibilitas 4 itu artinya diragukan, kemudian ada kolektibilitas 5 artinya macet. Nah, dampaknya kita tidak bisa mengajukan pinjaman baik itu kredit motor ataupun KPR atau kredit lainnya. Kemudian juga
sulit kita mengajukan pinjaman di bank konvensional. Kemudian, status kredit kita buruk, bisa bertahan selama bertahun-tahun. Nah, di sini ada beberapa informasi bahwa 1 dari 7 pengguna pinjol yang gagal bayar akhirnya ditolak kredit banknya. Jadi, jika teman-teman butuh kredit produktif, maka untuk nilai skor kreditnya akan jadi hambatan yang paling besar. Nah, kemudian dalam resiko keempat ada namanya gagal bayar, itu sama dengan uang prestasi atau masalah hukum. Jadi, istilahnya masuk ke dalam hukum perdata, gagal bayar ini bisa dianggap uang prestasi. Artinya apa? Artinya kita tidak memenuhi perjanjian dan kreditur itu berhak mengambil langkah hukum. Nah, langkah hukum seperti apa yang diambil dari kreditur itu bisa berupa gugatan perdata, perintah membayar, penyitaan jaminan kalau ada, atau mediasi melalui lembaga keuangan. Meskipun ini jarang ya sampai ke pengadilan untuk nominal kecil, namun secara hukum teman-teman harus tetap salah karena tidak membayar pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang udah disepakati. Karena ketika kita pengajuan pinjaman tentu kita sudah membaca dong ya untuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jika teman-teman gagal bayar artinya teman-teman melanggar dari syarat dan perjanjian yang udah teman-teman bikin dari kita sebagai penerima dengan si pemberi pinjaman. Kemudian untuk resiko yang kelima tentunya ini pasti teman-teman udah tahu, yaitu kebocoran data pribadi. Ini salah satu resiko yang paling menakutkan karena menurut informasi dan juga banyak data-data bahwa banyak nasabah Galbay mengalami yang namanya penyebaran data pribadi seperti foto KTP, kemudian kontak keluarga, foto selfie, bahkan sampai alamat rumahnya. Ini ada kasus nyata yang udah pernah saya baca bahwa ada penyebaran data massal. Jadi ada seorang mahasiswa yang gagal bayar pinjol ilegal mendapatkan ancaman bahwa fotonya akan disebar ke semua kontak. Nah, hasilnya nomor-nomor di ponselnya dihubungi satu persatu oleh DC. Jadi itu kemungkinan yang bisa mengakibatkan jika kita gagal bayar di pinjaman online ilegal. Nah, di sini ada 8 dari 10 pinjol ilegal melakukan akses kontak dan penyebaran data. Kemudian 60% korbannya mengalami tekanan psikologis akibat teror data. Tentunya iya dong teman-teman karena mereka dari bahasanya, dari nada suaranya itu sangat mengganggu dan juga bagi kita yang nggak kuat iman, nggak kuat mentalnya pasti down ya. Bahkan nggak jarang ada yang bunuh diri dikarenakan mereka mengalami gagal bayar dan selalu diteror-teror dengan kata-kata yang menakutkan. Saya berharap di antara teman-teman semua tidak ada yang mengalami seperti itu yang namanya hutang. Jika kita tidak bisa membayarnya, kita bisa bicarakan baik-baik dan lakukanlah negosiasi dengan baik-baik kepada pihak bank ataupun pihak yang memberi pinjaman. Nah, ini ada risiko yang terakhir, yang keenam, di mana ada stigma sosial dan dampak psikologis. Jadi gagal bayar ini bisa berujung pada tekanan mental yang saya bahas sebelumnya, gimana dampak psikologis umum itu bisa cemas setiap kali handphone berbunyi, atau takut melihat WA, atau susah tidur, merasa diintimidasi, atau merasa gagal secara finansial. Nah, data nyatanya ada 33% korban pinjol yang ditagih agresif mengalami gejala depresi ringan ataupun sedang, dan 15%-nya sampai konsultasi ke psikolog atau konselor keuangan. Jadi di mata sosial, orang yang gagal bayar sering dicap tidak bertanggung jawab, padahal banyak dari mereka yang hanya terjebak dari situasi yang darurat. Oleh sebab itulah berulang kali saya katakan bahwa jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online, teman-teman harus memiliki jiwa mental yang kuat karena kita nggak tahu keuangan kita seperti apa. Jika suatu saat terjadi gagal bayar, tentunya teman-teman sudah memiliki inisiatif untuk menghadapi ini semua. Dan yakinlah, setiap ada jalan pasti ada solusi untuk kita agar semua yang terjadi di kita bisa tetap selalu dihindari dari sesuatu yang menurut kita itu berbahaya untuk kita.
Nah guys, itu ya 6 resiko gagal bayar yang menurut hukum ditambah data dan juga ada kasus nyatanya. Jadi, pinjaman online itu sebenarnya bisa membantu kita, tapi juga bisa menghancurkan kalau kita tidak bijak menggunakannya. Nah, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.